Novel Emperor 12 Elemen. Bab 111 kembali bersama tanda pagar 1. Selama perjalanan menuju ke kediaman jenderal tempat Ririn tinggal, semakin banyak pula orang yang menyambut Evan. Evan ternyata sangat mempunyai pengaruh di kota ini, batin Gu Mei mengagumi. Ternyata Evan sangat berpengaruh hingga membuat semua murid sekte sangat menyambutnya, batin Nan Ruyu mengagumi. Memang pantas menjadi orang kebanggaan sekte. Batin Paman Qianji mengagumi. Ketiga teman Evan mengagumi Evan dari belakang. Sesaat kemudian mereka akhirnya pun sampai di kediaman jenderal, lebih tepatnya tempat Ririn dan Cao Cao tinggal. Ketua Evan, kita sudah sampai. Ucap Wolf. Akhirnya sampai, terima kasih Wolf. Evan turun dari kudanya dan ketiga temannya pun ikut turun. Di saat yang sama di halaman tempat tinggal Ririn. Lapor, Komandan Evan sudah sampai. Ucap salah seorang prajurit yang melapor. Ah, bagaimana ini, bagaimana aku harus menyambutnya? Batin Ran gelisah. Teman-teman Evan sudah menunggu Evan di halaman depan dengan tampang yang bingung dan gelisah akan menyambut Evan seperti apa. Komandan Evan, silahkan masuk. Teman-teman Tuan sedang menunggu Anda. Ucap seorang prajurit yang membuka pintu gerbang dan Evan pun masuk. Halo ucap Evan mengangkat tangan ingin melambai dengan penuh senyuman yang gembira. Dia Evan, kakak besar, datang. Batin teman-teman Evan siaga. WOOSSHH. Semua teman-teman Evan dengan cepat menyebar bubar dan hanya tinggal Cao Cao seorang diri. Muannya, ucap Evan lemas ketika melihat tak ada yang menyambutnya dan semua teman-temannya sibuk dengan apa yang mereka lakukan padahal jelas mereka tidak melakukan hal yang penting. Dan Evan hanya melihat Cao Cao yang diam berdiri di hadapannya. Sepertinya pedang barumu bagus. Tanya Luo Bai pada Tang Chen. Iya, aku belum pernah melihatnya, ucap Qin San. Hehehe, tentu saja, jawab Tang Chen. Sepertinya aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu, ucap Chu Xian. Benarkah? Jawab Silin. Bagaimana dengan gaun baruku? Tanya Rao pada Ran dan Qin Yun. Aku ingin pergi kembali ke kamar, ucap Ririn. Aku juga ingin pergi mengurus para prajurit, ucap Rhea. Begitulah teman-teman Evan yang sedang berpura-pura sibuk dan pura-pura tidak melihat Evan. Ketiga teman yang di baus Evan terheran melihat situasi seperti itu. Sial, ternyata aku yang kegeran, teman-teman bangsat ini tidak ada yang menyambutku sama sekali, untung aku masih memiliki adik angkat kesayanganku yang menyambutku. Batin Evan kesal. Kakak, ucap Cao Cao berlari ke arah Evan. Cao Cao. Evan membungkuk dan menangkap Cao Cao juga memeluk dan menggendongnya. Cao Cao, kamu terlihat tambah kurusan. Tanya Evan. Aku sering berlatih akhir-akhir ini dan kadang lupa untuk istirahat, jadi sedikit kurusan deh. Jawab Cao Cao tersenyum riang bahagia. Lain kali tidak boleh seperti itu, Cao Cao harus pandai jaga kesehatan. Ucap Evan memarahi dengan lembut. Yo, Evan, ternyata kau sudah sampai, maaf kami tidak menyambutmu. Ucap Luo Bai menghampiri Evan. Ah, tidak apa-apa, kalian jangan seperti itu. Ucap Evan tersenyum. Di dalam hati Evan. Gur, jelas-jelas kalian tadi sudah berkumpul ingin menyambutkan dan seketika langsung bubar dan berpura-pura sibuk. Batin Evan sangat penuh kekesalan. Tang Chen mendekati Evan. Hei Evan, kenapa kau baru kembali? Kau dari mana saja? Kenapa tidak langsung pulang? Apa kau tidak tahu kalau kamu sangat khawatir padamu, dan menunggumu? Tanya Tang Chen bertubi-tubi sambil merangkul Evan dari belakang. Bab 112 kembali bersama tanda pagar 2. Kau jangan banyak omong kosong, ucap Evan mendorong wajah Tang Chen. Semuanya jangan berpura-pura lagi, bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Evan kepada semuanya sambil menggendong Cao Cao. Cao Cao, kamu pergilah susul Kak Ririn ke kamarnya, katakan Kak Evan sebentar lagi akan ke sana, bisik Evan pada Cao Cao sambil menurunkan Cao Cao. Cao Cao pun mengangguk dan langsung pergi. Semenjak kejadian waktu itu 3.000 lebih murid sekte telah keluar dengan alasan yang bermacam-macam, tapi yang paling banyak adalah karena masalah tidak adanya sumber daya. Ucap Luo Bai. Jadi karena masalah itu, tapi sekarang kita tak perlu khawatir soal sumber daya lagi, aku sudah ada. Ucap Evan. Kau ada. Ucap mereka serentak. Sumber daya yang kita butuhkan itu tidak sedikit, apa kau sungguh ada? Tanya Chu Xian. Aku sekarang sangat memiliki banyak, dan ditambah lagi 2 cincin penyimpanan milik Mo Wu Zhang dan Mo Ling yang sebelumnya telah aku bunuh. Batin Evan ternyum.
Kemudian Evan mengeluarkan seperkian dari sumber daya yang dimilikinya yang berupa bahan obat yang hampir memenuhi seluruh halaman hingga membuat teman-teman terkejut. Astaga, apa semua ini sungguh punyamu? Tanya Tang Chen. Tidak, itu hanya sebagian kecilnya saja, aku masih punya ribuan kitab muslihat, teknik kultivasi dan jurus juga banyak senjata spiritual dan juga pil. Ucap Evan menjelaskan yang membuat para teman-temannya terkejut. Evan? Dari mana kau dapatkan semua itu? Tanya Luo Bai. Benar, dari mana kau mendapatkannya? Tanya Chu Xian. Kenapa kalian bertanya seperti Evan adalah seorang pencuri atau perampok? Ucap Ran Ran membela Evan. Bukan, bukan seperti itu, kami hanya terkejut saja. Jawab Chu Xian. Benar, kami hanya terkejut, kami minta maaf jika sudah curiga padamu. Ucap Luo Bai. Ahaha tidak apa-apa hanya sebuah salah paham, ucap Evan santai dan tidak mempermasalahkannya. Sudah, Kak Evan tolong beritahu kami kau mendapat semua itu dari mana? Tanya Silin menengahi dengan tenang. Lebih dari setengah bahan obat aku dapatkan dari hutan kematian dan sebagian kecilnya dari cincin milik para tetua dan Jenderal Ryu dan sebagiannya lagi adalah harta sekte yang tersembunyi. Ucap Evan menjelaskan kepada teman-temannya. Harta tersembunyi, ucap mereka serentak. Benar, harta itu sangat tersembunyi hingga hanya seorang tetua kepala sekte saja yang mengetahuinya. Jawab Evan. Oh jadi seperti itu. Oh ya Silin Rhea ini untuk kalian berdua. Ucap Evan melemparkan 2 cincin kepada Silin dan 1 cincin kepada Rhea. Itu adalah cincin ruang penyimpanan milik ayah dan kakekmu Silin dan itu milik ayah kamu Rhea. Mereka memberikannya padaku sebelum mereka terbunuh. Tapi aku merasa kalau kalian lebih layak untuk mendapatkannya daripada aku. Karena kalian adalah keluarganya. Ucap Evan. Jadi maksudmu, ucap mereka serentak. Benar, para tetua dan Jenderal Ryu telah mati di pertarungan kejadian waktu itu dan mereka mempercayakan semuanya padaku serta menunjukku menjadi tetua kepala sekte yang baru. Apa? Kau jadi kepala sekte? Ucap mereka terkejut lagi. Yah, ini memang sulit dipercaya. Jadi sebagai tanda bukti kepala sekte memberiku cincin penyimpanan miliknya dan juga token tetua kepala sekte, jawab Evan. Kami percaya padamu, tapi ini adalah tugas yang cukup sulit untukmu, ucap Qin San. Benar Kak Evan, ini cukup sulit. Ucap Silin. Ini memang sulit untukku, jadi aku membutuhkan kalian untuk membantuku ke depannya. Ucap Evan berharap dengan serius. Teman-teman saling memandang satu sama lain. Evan, kau adalah teman kami yang sudah kami anggap seperti saudara sendiri, tenang saja kami pasti akan membantumu. Ucap Qin San. Yah, kami pasti akan membantumu sekuat tenaga, semampu yang kami bisa. Ucap Luo Bai. Benar Kak Evan, kami pasti membantumu dan aku pasti akan menjadi orang kepercayaanmu yang paling setia. Ucap Silin. Kami semua pasti akan membantumu. Ucap teman-teman Evan dengan penuh semangat. Terima kasih teman-teman, ucap Evan tersenyum bahagia. Hei Evan, kau jangan melupakan kamu bertiga, kami juga akan membantumu. Ucap Gumei yang mewakili Nan Ruyu dan Paman Qianji yang sedari tadi terabaikan. Kami ini juga temanmu kan? Tanya Nan Ruyu yang sok dekat dan menempel pada Evan. Melihat itu teman-teman Evan langsung terkejut. Oh hahaha, aku hampir melupakan kalian. Ucap Evan berbalik sambil menggaruk kepalanya. Oh ya Evan? Mereka siapa? Kau belum memperkenalkannya pada kami. Ucap Rhea memandang Gumei dengan penuh aura permusuhan. Iya benar, siapa mereka? Ucap Ran Ran yang ikut-ikutan. Hadeh, ini adalah Gumei putri dari Kaisar Gu Tianxing, dan ini adalah Nan Ruyu dan ini adalah Paman Qianji, mereka bertiga juga adalah teman-temanku seperti kalian. Ucap Evan memperkenalkan satu persatu. Putri Kaisar. Ucap mereka terkejut mendengarnya. Bagaimana seorang putri Kaisar bisa bersamamu? Tanya Rhea. Panjang ceritanya, jawab Evan. Kalau begitu tidak usah ceritakan, ucap Rhea acuh. Dia sepertinya juga menyukai Evan, batin Rhea tidak senang melihat Gumei yang terus menempel pada Evan. Evan sepertinya kau harus mengumumkan ini kepada seluruh murid kalau kau sekarang adalah tetua kepala sekte mereka. Ucap Rhea. Yah benar apa yang kamu katakan, umumkan kepada seluruh murid untuk berkumpul di balai kota besok pagi. Perintah Evan. Dan setelah itu kita berkumpul kembali di aula rapat kediaman jenderal nanti malam. Perintah Evan. Baiklah siap, ucap teman-teman Evan serentak.
Bab 113 kembali bersama tanda pagar 3. Kemudian semua teman-teman lama Evan bubar dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ran tunggu. Panggil Evan pada Ran yang ingin pergi. Evan? Ada apa? Tanya Ran berbalik melihat ke arah Evan. Tolong antar dan carikan mereka bertiga, Nanruyu, Gumei, Paman Qianji, tempat untuk tinggal, pinta Evan. Mari saya antar, ajak Ran pada ketiga teman Evan. Baiklah, dah Evan. Ucap Gumei melambaikan tangannya pada Evan. Terima kasih Evan. Ah tidak, seharusnya sekarang aku memanggilmu tetua atau komandan. Ucap Paman Qianji bersenda gurau. Hahaha Paman Qian terlalu sungkan, panggil aku apa saja juga boleh, jawab Evan. Kalau seperti itu aku akan memanggilmu dengan sebutan Komandan Evan, kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Ucap Paman Qianji berbalik pergi dan Evan hanya mengangguk dengan tersenyum. Dan setelah semua orang pergi kini tinggal Evan seorang yang berada di halaman itu. Sekarang hanya tinggal waktuku sendiri. Aku sangat merindukan Ririn seharusnya Ririn juga seperti itu. Guman Evan sambil menghayal. Kemudian Evan pun pergi menuju ke kamar Ririn. Di waktu yang sama di saat Ran mengantar Nanruyu, Gumei dan Paman Qianji. Paman Qian, ini adalah kamarmu. Maaf jika kurang berkenan, ucap Ran yang telah mengantar sampai ke depan pintu kamar milik Paman Qianji. Tidak, ini sudah lebih dari cukup, terima kasih Nona Ran. Setelah itu Ran hanya tinggal mengantar dua wanita itu. Di saat berjalan di sebuah halaman, kalian berdua menyukai Evan? Tanya Ran 17 tahun, sambil berjalan. Apa yang kau katakan, kami menyukai Evan? Bocah yang baru berumur 15 tahun. Selera aku tidak seburuk itu, tapi tidak tahu sih dengan Nanruyu. Ucap Gumei menyangkal, sekarang Gumei sudah berusia 17 tahun. Mendengar itu Nanruyu, 18 tahun, hanya menanggapinya dengan diam tak bersuara dengan ekspresi yang dingin pula. Putri Gumei, kamu menyangkalnya hanya karena umur Evan yang jauh lebih muda darimu, tetapi memang benar Evan masih sangat muda, tetapi hanya baru di usianya sekarang Evan sudah sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dan mungkin 5 tahun ke depan kita tidak tahu, pencapaian gemilang, apa yang akan diraih oleh Evan, ucap Ran yang berpikir jauh ke depan. Tapi itu masih dengan kata, mungkin, yang berarti belum jelas, ucap Gumei yang meragukan. Yah, sekarang aku hanya bisa mengatakan kalau itu mungkin, tapi aku yakin kalau Evan pasti akan meraih sesuatu yang di luar imajinasi kita semua. Ucap Ran yang tidak memiliki keraguan pada Evan. Mendengar perkataan Ran yang tidak memiliki keraguan Gumei hanya diam. Tetapi baguslah jika Putri tidak menyukai Evan, tapi Putri jangan menarik kembali perkataan Putri di kemudian hari, kita sudah sampai di kamar kalian berdua, maaf kami tidak bisa memberikan kalian 2 kamar, jadi harap kalian berbagi. Ucap Ran dan langsung pergi meninggalkan Gumei dan Nanruyu. Tunggu, Evan sekarang ada di mana? Tanya Gumei. Untuk apa kau bertanya itu padaku? Tetapi menurut karakter dan sifat Evan, dia mungkin pergi ke kamar kekasihnya sekarang, jawab Ran. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berbicara padanya sebentar. Dan kemudian Ran pun langsung pergi. Setelah tahu di mana mereka akan tidur, Gumei dengan cepatnya langsung masuk dan memilih tempat tidur yang paling luas. Hahaha, ranjang ini milikku. Ucap Gumei menduduki ranjang yang ia pilih. Nanruyu hanya melihatnya dengan tatapan dingin. Kekanakan, ucap Nanruyu dan berbalik ke tempat tidur yang tersisa. Apa yang kau bilang? Ucap Gumei marah. Bab 114 kembali bersama tanda pagar 4. Sekarang Evan pasti sedang bermesraan dengan kekasihnya itu, aku harus melihatnya. Batin Gumei yang sedang duduk di atas ranjangnya. Kemudian Gumei berjalan pergi keluar dari kamarnya. Kau mau kemana? Tanya Nanruyu curiga. Aku ingin pergi berkeliling, di sini sangat membosankan. Jawab Gumei berbohong. Kemudian Gumei pergi tanpa ada halangan menuju ke kamar Ririn. Di waktu yang sama Evan telah sampai di depan pintu kamar Ririn. Akhirnya aku bertemu lagi dengan Ririn, gumam Evan dan kemudian Evan pun masuk ke kamar Ririn. Terlihat di dalam kamar itu ada Cao yang menemani Ririn dengan duduk bersama di atas tempat tidur sambil mengobrol. Cao melihat Evan sudah datang. Kak Evan, akhirnya kau datang juga, kakak Ririn terus menunggumu loh. Ucap Cao turun dari tempat tidur dan berjalan menuju Evan. Kemudian Evan pun membungkuk dan Cao membisikkan sesuatu pada Evan. Kakak Ririn sering menangis saat kakak menghilang,
Tangannya juga sering terluka saat menyulam, bisik Cao Cao pada Evan. Evan menjadi merasa bersalah setelah mendengar itu dari Cao Cao. Ririn hanya diam namun curiga melihat Cao Cao membisikkan sesuatu pada Evan. Aku pergi dulu, sampai jumpa Kak Evan Kak Ririn, ucap Cao Cao berlari pergi. Sekarang hanya tinggal Evan dan Ririn sendiri di dalam kamar itu, suasana pun menjadi canggung karena tidak ada yang memulai percakapan. Setelah beberapa saat akhirnya Evan membuka mulutnya untuk bicara. Ririn, bagaimana kabarmu? Tanya Evan memulai percakapan. Ririn hanya diam menunduk tak menjawab, kemudian Evan berjalan mendekat dan memegang kepala Ririn dengan lembut dengan tangan kanannya. Maaf sudah membuatmu menunggu, ucap Evan dengan lembut. Mengapa kamu waktu itu menyuruhku pergi, aku juga bisa membantumu. Ucap Ririn marah. Maaf, waktu itu aku tidak memiliki pilihan lain. Aku tidak ingin kamu terluka, jawab Evan. Tetapi aku tidak peduli, aku ingin terus bersamamu walaupun itu adalah kematian. Tetapi aku tidak ingin membiarkan kamu terluka walaupun itu harus mengorbankan nyawaku. Kau tidak boleh mengorbankan nyawamu hanya untukku, aku takut kalau aku tidak bisa bertemu dengan kamu lagi. Baiklah, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi ke depannya, ucap Evan mengusap-usap kepala Ririn dengan lembut. Kau harus berjanji bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan aku sendirian lagi. Ucap Ririn dengan sifat kekanak-kanakannya. Yah, aku berjanji. Ucap Evan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Mendengar itu Ririn pun memeluk Evan dan Evan pun memeluk Ririn setelah beberapa saat mereka pun keluar. Di saat waktu yang sama di luar kamar terlihat Gu Mei yang sedang menguping dan mengintip Evan dan Ririn. Gu Mei sangat kesal ketika menyaksikan Evan begitu perhatian pada Ririn. Padahal jika dengannya Evan selalu bersikap acuh tak acuh tidak pernah begitu perhatian atau bersikap lembut, tidak seperti saat bersama Evan dengan Ririn. Hei, kamu sedang mengintip? Tanya Nanruyu yang tiba-tiba muncul dari belakang hingga membuat Gu Mei terkejut. Set, kamu diam jangan berisik, aku hanya tidak ingin mereka berbuat yang tidak-tidak. Jawab Gu Mei beralasan. Namun Nanruyu tidak percaya dan hanya memasang ekspresi dingin. Kemudian datang lagi seseorang dari belakang yaitu Cao Cao. Sedang apa kakak-kakak itu? Mengintip, Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu Kak Ririn dan Kak Evan berpacaran. Batin Cao Cao yang berdiri sedikit jauh dari dua orang gadis itu, Gu Mei dan Nanruyu. Kakak-kakak, kalian sedang apa? Mengintip ya? Ucap Cao Cao yang datang menyapa dari belakang. Kedua gadis itu menoleh ke arah Cao Cao. Hei bocah kecil jangan sok tahu. Kami berdua hanya sedang berjalan-jalan mencari angin, benar tidak Naner? Ucap Gu Mei berbohong padahal sudah tertangkap basah sedang mengintip. Habislah, apa bocah ini sudah tahu, aku sangat malu. Batin Gu Mei. Nanruyu hanya mengangguk. Benar adik kecil kami hanya berjalan-jalan cari angin. Ucap Nanruyu yang ikut berbohong. Kalau begitu mengapa malah terus berada di sini? Di depan pintu kamar Kak Ririn. Tanya Cao Cao mendesak. Kami ini sudah mau jalan, tapi kamu tadi datang makanya kami berhenti. Ayo, kita cari angin. Ajak Gu Mei menarik tangan Nanruyu. Setelah kedua gadis itu pergi cukup jauh. Ingin mengintip dan mengganggu Kak Evan dan Kak Ririn, jangan harap. Ucap Cao Cao. Sebaiknya aku kembali ke kamar aku sendiri untuk berlatih, gumam Cao Cao dan kemudian berjalan pergi. Kembali lagi ke dalam kamar Ririn. Mata kamu sudah seperti panda. Apa kamu sering-sering tidak tidur atau karena menangis? Tanya Evan belak-belakan. Ririn hanya diam. Kemudian Evan pun duduk di samping Ririn dan menarik tangannya Ririn. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Tanya Evan perhatian. Rintih Ririn ketika luka di jari-jari tangannya disentuh oleh Evan. Sakit, lain kali jangan ceroboh. Pinta Evan. Kemudian Evan mengeluarkan satu botol cairan salep dari cincin penyimpanannya dan mengoleskannya ke tangan Ririn. Ririn merintih sakit karena perih ketika diberi obat oleh Evan. Tahan sebentar ya, ucap Evan dan kemudian meniup-niup luka Ririn yang diberi obat agar tidak terlalu perih. Bagaimana? Sudah tidak perih kan? Tanya Evan perhatian dan Ririn pun mengangguk sambil tersenyum. Melihat Ririn tersenyum Evan pun turut senang dan tersenyum juga. Namun di saat Evan ingin membalut luka Ririn dengan perban dia sangat kesulitan, tidak bisa, walaupun hingga beberapa kali mencoba. Kenapa sangat sulit? Maaf sepertinya aku tidak bisa, ucap Evan mengeluh. Sudah aku bisa, biar aku sendiri saja yang melakukannya, ini sudah malam kamu pergilah ke aula rapat,
mungkin teman-teman sudah menunggumu, ucap Ririn. Baiklah, kalau begitu setelah rapat dengan teman-teman aku akan datang ke sini lagi. Ucap Evan. Tidak boleh, aku anak gadis, tidak boleh sembarangan bertemu dengan seorang pria apalagi di dalam kamar. Tolak Ririn. Baiklah, aku menuruti katamu. Kap, Evan mencium kening Ririn. Kalau begitu kamu tidurlah, selamat malam, perintah Evan dengan lembut dan berbalik berjalan pergi. Bab 115 Rapat Tanda Pagar 1. Di perjalanan menuju aula utama kediaman jenderal, Evan bertemu dengan Gu Mei dan Nan Ruyu. Evan, panggil Gu Mei. Evan melirik ke belakang ke arah Gu Mei yang tadi memanggilnya. Nan Ruyu berjalan di samping Gu Mei. Kamu ingin ke aula utama kan? Aku sekarang juga ingin ke sana. Mau barengan? Ajak Gu Mei. Dua wanita ini lagi, batin Evan tidak enak. Baiklah, jawab Evan menyetujui dengan lemas. Di dalam aula utama jenderal tempat Evan dan para teman-temannya melakukan pembicaraan penting rapat. Di sebuah meja besar duduk 11 orang, Evan, Si Lin, Luo Bai, Qin San, Tang Chen, Paman Qianji, Chu Xian, Rhea, Qin Yun, Nan Ruyu, dan Gu Mei. Suasana serius. Bagaimana dengan permintaan aku tadi, sudah kalian sampaikan? Tanya Evan. Sudah, seluruh murid sudah mengetahuinya, mungkin jam 8 mereka sudah akan berkumpul semua di tempat latihan para prajurit. Jawab Luo Bai. Bagus, sekarang aku ingin tahu berapa banyak murid yang sudah berada di atas tingkat ahli silat level 7. Hanya ada 3 orang, aku, Mentor Chu dan Rhea saja, aku berada di level 8, Mentor Chu di level 9 dan Rhea di level 9, jawab Luo Bai. Tidak, aku juga berada di level 9 tingkat ahli silat dan Paman Qianji juga sudah berada di tingkat jenderal level 1. Jawab Nan Ruyu. Hanya ini saja sangat lemah, bahkan jika hanya aku seorang, aku bisa membantai seluruh murid sekte. Batin Evan. Kalian semua sangat lemah. Tidak usah jika para prajurit kerajaan yang datang bahkan aku sendiri pun sanggup untuk membantai kalian semua, jadi aku ingin kalian berempat secepat mungkin naik ke tingkat jenderal, paling lambat setengah bulan. Pinta Evan menegaskan. Apa? Itu tidak mungkin bisa. Jawab Rhea. Benar apa yang dikatakan oleh Rhea, setengah bulan tidak akan cukup untuk kami naik ke tingkat jenderal. Jawab Luo Bai. Setengah bulan? Apa kamu gila? Setidaknya kami membutuhkan waktu setengah tahun untuk naik ke tingkat jenderal walaupun kami berada di tingkat ahli silat level 9. Jawab Chu Xian protes. Kalian bisa, ucap Evan sembari melemparkan buku-buku kitab tingkat langit level menengah dan tinggi kepada hadapan 4 orang itu, Luo Bai, Chu Xian, Rhea dan Nan Ruyu. 12 buku kitab, 1 orang 1 kitab teknik kultivasi dan 2 kitab jurus. Itu adalah kitab teknik kultivasi dan jurus tingkat langit level tinggi, itu akan mampu membuat perkembangan kultivasi kalian akan jauh meningkat lebih cepat, jadi aku harap kalian bisa memenuhi permintaanku, pinta Evan kembali menegaskan. Tapi walaupun kami memiliki kitab ilmu tingkat tinggi ini, kami juga pasti akan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, kurasa memang sangat tidak mungkin untuk meningkat naik ke tingkat jenderal dalam waktu sesingkat itu, ucap Luo Bai. Mengenai tentang sumber daya kalian tidak usah khawatir, Evan melemparkan sebuah cincin kepada Chu Xian. Aku percayakan semua sumber daya yang ada di cincin itu pada Kak Chu Xian, itu cukup untuk kalian berempat meningkat naik ke tingkat jenderal. Terima kasih, ucap mereka berhenti seketika karena bingung ingin memanggil Evan dengan sebutan apa. Panggil Evan saja, kalian semua yang ada di sini adalah teman-teman aku, jadi panggil Evan saja jika tidak ada orang luar. Mereka yang melihat buku tingkat langit sangat antusias dan bersemangat dan ingin memperebutkannya. Kalian tenang semua juga dapat, Evan mengeluarkan semua buku kitab miliknya kecuali buku kitab tingkat semesta ke atas, karena buku kitab tingkat semesta ke atas kebanyakan hanya untuk pemilik tubuh fisik khusus seperti Evan, Si Lin, Ririn, dan Cao Cao. Semua kitab ini bagikan ke para murid-murid sekte, ingat, gunakan sistem lama seperti saat berada di dalam sekte Matahari Merah. Perintah Evan mengingatkan. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 116 Rapat Tanda Pagar 2. Dan ini,
Evan melemparkan satu buah cincin lagi kepada Cusian. Di dalam cincin itu juga ada semua sumber daya yang kita butuhkan, gunakan sebaik mungkin, aku ingin semua murid bisa meningkat secepat mungkin, karena kita semua tidak mungkin akan terus di bawah perlindungan kota salju merah darah, kita harus mengepakkan sayap kita sendiri untuk bisa terbang setinggi mungkin. Ucap Evan. Terima kasih Evan, kau sudah berusaha keras untuk sekte, ucap Cusian. Kami semua pasti akan mendengarkan semua ucapan atau perintahmu, kami semua pasti akan mengepakkan sayap kita selebar-lebarnya. Ucap Luo Bai. Yah, kami dan para semua murid pasti akan berusaha sebaik mungkin. Ucap Qin San. Kak Evan memang yang terhebat. Ucap Silin. Tapi sekarang kita semua sudah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan, kita pasti akan diserang sewaktu-waktu oleh kerajaan Xiao atau kerajaan lain, pikir Lu Rao Rao. Benar Evan? Kita harus memiliki sandaran baru untuk terus berdiri, jika tidak kita pasti akan menjadi sasaran empuk oleh para penguasa dan orang-orang kuat itu. Ucap Tang Chen menyarankan. Kalau tentang masalah ini aku belum bisa mengambil keputusan yang matang, ucap Evan. Bagaimana jika kalian semua masuk ke dalam kerajaan Kekaisaran Gu? Kalau aku yang mengatakannya, ayahku pasti akan menerima kalian dengan tangan terbuka, ucap Gu Mei dengan senang hati. Semua teman-teman Evan pun merasa cukup lega setelah mendengar ucapan Gu Mei, karena dengan adanya dukungan dari kerajaan Gu mereka merasa memiliki sebuah pelindung. Namun, tidak bisa, ucap Evan menolak. Mendengar penolakan Evan, semua teman-teman Evan pun terkejut mengapa Evan menolak bantuan bagus yang sudah ada di depan mata. Kenapa? Apa kau merasa kerajaan Gu aku tidak cukup kuat untuk melindungi kalian? Kerajaan Gu aku memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mengimbangi kerajaan Xiao di daratan timur ini. Ucap Gu Mei yang merasa diremehkan. Benar Evan? Apa yang dikatakan oleh Gu Mei? Apalagi sekarang kita memang sedang sangat membutuhkan sandaran dukungan. Kerajaan Gu memang yang paling tepat untuk menjadi sandaran kita. Ucap Cusian. Apa yang kau ragukan Evan? Ini mungkin adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Memilih kerajaan Gu menjadi sandaran kita adalah pilihan yang paling tepat. Ucap Qin San. Semua teman-teman Evan terus mendesak dan menyudutkan Evan atas penolakannya, namun Evan hanya diam sambil menunjukkan ekspresi dingin mendengar teman-temannya yang protes. BRAAKK. Silin memukul pegangan kursi miliknya hingga hancur. Kalian semua tenang, jangan terus menyudutkan Kak Evan. Kak Evan menolak pasti karena memiliki suatu alasan tersendiri. Kalian dengarkan dulu apa alasan yang membuat Kak Evan menolak, ucap Silin marah. Evan, apa benar yang dikatakan oleh Silin? Tanya Luo Bai dengan nada dingin. Karena kau menolak kau pasti memiliki alasan kamu sendiri bukan? Tanya Cusian. Katakan apa alasan kamu menolak ini? Tanya Ran Ran. Yah, katakan biar aku tahu mengapa kau menolak bersandar dengan kerajaan Gu. Tanya Gu Mei. Satu persatu teman-teman Evan mulai mempertanyakan alasan Evan mengapa menolak solusi yang sangat bagus itu. Aku memiliki alasanku sendiri dan aku tidak bisa mengatakannya pada kalian, jawab Evan. Apa? Kak Evan, Silin yang tadi sudah berusaha membela Evan kini tercengang setelah mendengar jawaban Evan, seakan Silin tidak percaya akan jawaban yang dikatakan oleh Evan, yaitu orang yang sangat dikagumi oleh Silin. Apa? Kau gila? Kau menolaknya tanpa alasan? Kau, mendengar jawaban Evan yang kurang memuaskan Luo Bai sangat kesal. Apa-apaan kau? Kau menolak hal baik ini tanpa alasan. Ucap Cusian. Teman-teman Evan kini mulai berdiri dari tempat duduk mereka, sambil menyudutkan Evan dengan kata-kata mereka yang tajam. Teman-teman Evan sangat marah dan kecewa kepada Evan, mereka terus memarahi Evan. Ran Ran, Nan Ruyu, Silin dan Paman Qianji yang sudah sangat percaya pada Evan kini hanya bisa diam dengan perasaan kecewa, sedangkan Evan yang sedari tadi menahan diri akhirnya berbicara. Kalian semua diam, bentak Evan hingga membuat teman-temannya langsung terdiam. Aku bukannya tidak punya alasan atas penolakanku, aku memiliki alasanku sendiri yang aku tidak bisa mengatakannya pada kalian. Kau, mengapa kepala sekte memilih kau sebagai pemimpin sekte? Kau sangat bodoh. Ucap Cusian yang sudah sangat kesal dan marah. Kami menyesal karena kami telah percaya padamu, kau tidak pernah berubah, kau tetaplah sampah. Ucap Rhea, kau telah membuat kami semua kecewa, kau bodoh. Marah Tang Chen, kau menolaknya tanpa alasan apapun, kau tidak memikirkan kami semua. Ucap Qin San, kamu tidak layak ditunjuk sebagai tetua.
Walaupun kau sangat berbakat dan kuat tetapi kau tetaplah bocah berumur 15 tahun. Kau bocah, kau tidak layak menjadi seorang tetua. Benar, kau hanyalah bocah. KRAAKKSS. Evan menghancurkan token tetua kepala sekte miliknya di hadapan mereka. Semula kalian memujiku dan mengatakan kalau aku pantas, dan sekarang kalian menghinaku dan mengatakan aku tidak pantas. Aku memanglah hanya seorang bocah 15 tahun yang belum pantas menjadi seorang pemimpin sekte. Kalian pikir aku sangat menginginkan posisi sebagai kepala sekte ini? Aku tidak menginginkannya sama sekali. Aku juga tidak tahu, mengapa para tetua menginginkan aku untuk menjadi pemimpin sekte. Kalian pikir mudah, enak menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang memanggung atas segala kebutuhan, memikul tanggung jawab yang sangat berat, dan mengambil semua keputusan, tetapi mulai hari ini aku bukanlah pemimpin sekte kalian lagi. Aku sudah memberikan semua apa yang aku miliki ke sekte. Aku tidak membutuhkan apapun di dunia ini, aku hanya ingin kepercayaan, hanya itu, ucap Evan sambil berbalik badan ingin pergi. Terserah kepada kalian, apa yang ingin kalian lakukan terserah, aku tidak akan melarang kalian, namun aku Evan tetap akan menepati janjiku untuk melindungi kalian semua walau hanya aku seorang diri, ucap Evan dan berjalan meninggalkan mereka semua. Mendengar itu mereka semua hanya menunduk dan memandangi satu sama lain. Kemudian mereka melihat ke arah tumpukan serpihan token yang sudah hancur di atas meja. Di waktu yang sama di luar aula utama Jenderal, ruang rapat, Cao Cao ternyata belum tidur dan mengintip. Menguping rapat tersebut, Cao Cao mendengar semua isi rapat dari awal hingga akhir. Kemudian Evan berjalan keluar dari pintu dan kemudian berjalan menuju ke sebuah tempat sepi yang jauh dari keramaian. Cao Cao yang melihat mencoba untuk mengikuti Evan secara diam-diam. Hingga akhirnya Evan berhenti di sebuah tempat di pinggir sebuah kolam. Cao Cao bersembunyi di balik pohon. Evan menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya perlahan, berharap membuatnya merasa tenang dan lega. Hah, kenapa di dunia ini sangat sulit untuk mendapat kepercayaan? Ucap Evan sambil meneteskan satu air mata dan kemudian langsung mengelapnya. Cao Cao yang melihat itu ikut merasa sedih dan langsung pergi dari tempat itu untuk memberitahu Ririn tentang Evan. Bab 117 membangkitkan elemen ketujuh, Tanah Kuning. Di waktu yang sama Ririn terbangun dari tidurnya karena perasaannya yang tidak enak, Ririn merasakan sesuatu telah terjadi pada Evan. Tidak lama kemudian Cao Cao datang dan menggedor pintu kamar Ririn. Kak Ririn, panggil Cao Cao. Ririn kaget dan segera membuka pintu. Cao Cao, kau terlihat cemas, ada apa? Tanya Ririn dengan raut wajah khawatir. Kakak, ayo ikut aku. Pinta Cao Cao mengajak. Ada apa? Tanya Ririn bingung dengan sikap Cao Cao yang tampak tergesa-gesa. Ayo ikut saja, nanti aku ceritakan di jalan. Cao Cao menarik tangan Ririn. Di dalam perjalanan Cao Cao menceritakan semua apa yang dia ketahui kepada Ririn. Ririn yang mendengarnya pun hanya diam sambil menunjukkan ekspresi yang sedih dan cemas. Di saat Ririn dan Cao Cao sudah akan sampai ke tempat Evan berada. Di tempat Evan berada, di saat aku sudah percaya mengapa semua orang tidak percaya padaku, bahkan juga dengan teman-temanku yang sudah aku percaya sepenuhnya, ucap Evan sambil tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah tekanan yang berat seperti tertimpa oleh gunung terasa di punggung Evan. Apa? Evan terkejut yang tiba-tiba merasakan sebuah rasa sakit akibat tekanan yang seperti gunung itu mulai terasa di punggungnya dan semakin lama semakin berat pula. Tanah yang tempat untuk pijakan Evan pun hancur hingga membentuk sebuah lubang. Evan tersujud menahan rasa sakit itu. KKH. Teriak Evan kesakitan dengan sayap berwarna kuning kecoklatan yang mulai muncul di punggung Evan dan juga mata yang mulai diselimuti oleh aura spiritual yang berwarna kuning kecoklatan juga. Teriakan Evan tidak terdengar oleh siapapun kecuali Ririn dan Cao Cao karena tempat Evan berada yang sepi itu cukup jauh dari permukiman dan keramaian. Ririn yang sudah akan sampai mendengar teriakan Evan yang sangat keras, mendengar itu Ririn pun bergegas dengan mempercepat langkah kakinya. Setelah sampai Ririn melihat Evan yang sedang terduduk kesakitan dengan sebuah aura kuning kecoklatan berputar mengelilingi Evan. Kak Evan, ucap Ririn dan Cao Cao cemas dan khawatir. Kemudian, boom, sebuah ledakan gelombang aura terjadi hingga hampir membuat Ririn dan Cao Cao hampir terhempas terlempar. Gelombang itu terus menghembuskan angin yang sangat kencang. Ririn memeluk Cao Cao untuk menjaga Cao Cao agar tidak terlempar terhempaskan oleh angin kencang itu. Angin kencang itu pun perlahan berhenti. Huosh, Evan mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan, ngos-ngosan.
Ririn berlari menghampiri Evan sedangkan Cao Cao hanya berdiri diam melihat dari kejauhan. Ririn. Evan heran mengapa Ririn bisa tahu di mana ia berada padahal hari sudah sangat larut malam. BRUK. Ririn datang langsung ke pelukan Evan. Kenapa kamu bisa tahu aku di sini, bukankah kamu sudah tidur? Tanya Evan. Itu tidak penting, yang penting kamu sekarang baik-baik saja atau tidak, tadi kamu membuat sebuah hal yang sangat aneh dan kuat, apa yang terjadi? Tanya Ririn. Sebelumnya aku pernah mengatakan kalau aku memiliki 12 elemen atribut api ritual, dan tadi sepertinya aku telah membangkitkan elemen ketujuh milikku yaitu elemen tanah, jawab Evan. Elemen ketujuh tanah. Yah, kamu ada apa bisa datang ke sini, ke tempatku? Tanya Evan yang masih ingin tahu. Kata Cao Cao di dalam rapat tadi kamu dapat masalah. Katakan apa masalahnya, aku tidak ingin kamu menyimpan masalahmu sendiri. Pinta Ririn yang memaksa. Evan pun mulai bercerita tentang alasan mengapa dia menolak di rapat tadi kepada Ririn. Kamu ingin tahu mengapa aku menolak untuk bersandar kepada kerajaan Gu? Tanya Evan dan Ririn pun mengangguk. Melihat Ririn yang sebelumnya tidak pernah semanja seperti sekarang Evan pun tidak ingin menyembunyikannya pada Ririn. Evan menarik nafasnya dan memanggil Cao Cao. Cao Cao kemari, jangan bersembunyi lagi. Panggil Evan. Cao Cao pun menghampiri Evan dan Ririn dan ikut masuk ke dalam pelukan Evan. Sebenarnya mengapa aku menolak adalah, karena kerajaan Gu walaupun terlihat kuat tetapi kerajaan Gu terus-menerus berperang dengan kerajaan dan fraksi-fraksi lain yang ada di sekitarnya, bahkan mungkin juga ada pengkhianat di dalam kerajaan Gu sendiri. Aku mengingat kejadian mengapa Sekte Matahari Merah bisa hancur yaitu karena terlalu lemah jadi ingin dimanfaatkan oleh kerajaan Xiao untuk menjadi prajurit perang, karena sekte tidak ingin maka sekte pun dihancurkan. Dan jika kami semua masuk ke dalam dan menjadi bagian dari kerajaan Gu, maka aku akan berada dalam kendali perintah Kaisar Gu, dan bisa saja mungkin kami akan kembali mengalami hal yang serupa seperti sebelumnya, apalagi kami yang sekarang masih sangat lemah, aku tidak ingin kami semua berada dalam kendali siapapun. Walaupun aku dan Gu Mei saling mengenal tapi aku belum mengenalnya belum lama, aku belum tahu sifat aslinya seperti apa, apalagi ayahnya Kaisar Gu Tianxing, seorang yang bisa menjadi kaisar pasti memiliki banyak siasat, dunia ini kejam, semuanya kita harus berjuang sendiri, bukan karena adanya dukungan yang kuat maka kita juga ikut menjadi kuat, hanya jika kuat kita baru bisa melindungi diri kita sendiri dan tidak dicampakkan dengan tidak berperasaan, seperti aku yang dibuang oleh kerajaan milikku sendiri dan merampas semua hal yang seharusnya menjadi milikku, ucap Evan. Mendengar itu Ririn menjadi sedih dan merasa bersalah karena telah mengingatkan Evan atas masa lalunya yang tidak menyenangkan. Maaf telah membuatmu mengingat hal yang tidak ingin kamu ingat, ucap Ririn meminta maaf dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, Evan mengusap kepala Ririn dengan lembut. Kamu berkata seperti tadi itu pasti sudah memiliki rencana lain. Tanya Ririn yang berada di pelukan kiri Evan. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi lagi, jadi sebenarnya aku memiliki rencanaku sendiri yaitu membangun dan membuat pemerintahan milikku sendiri. Aku tahu ini memang terdengar konyol, tapi hanya dengan cara ini kita bisa lebih cepat berkembang, ucap Evan sambil melihat menghadap ke atas langit. Aku percaya kalau kamu pasti bisa, aku akan terus selalu mengikuti dan menemanimu kemanapun kau pergi. Apapun keputusanmu aku tahu itu pasti yang terbaik, ucap Ririn yang membuat Evan senang dan bahagia. Terima kasih Ririn, ucap Evan menyandarkan kepala Ririn di atas pundaknya dan mengelus rambut Ririn. Aku juga akan selalu percaya dan menemani Kak Evan kemanapun kakak pergi, bahkan ke ujung dunia sekalipun. Ucap Cao Cao meniru Ririn dengan semangat. Yah, aku janji aku pasti akan membawa kalian berdua ke puncak kehidupan. Ucap Evan berjanji di bawah langit yang penuh bintang. Bab 118 Pelatihan Raga dan Roh. Setelah itu Evan mengantar Ririn dan Cao Cao kembali ke kamar mereka. Di depan pintu kamar Ririn. Sudah aku antar, kamu tidurlah dengan baik, Kap. Evan berbalik badan dan pergi. Evan, jangan menyerah, kamu tidak boleh lemah hati, jika ingin mewujudkan mimpimu. Ucap Ririn sambil tersenyum. Evan yang berjalan seketika berhenti sejenak. Angguk Evan dan menjawab, yah pasti. Dan kemudian pun kembali berjalan pergi. Di dalam kamar Evan sendiri. Tanah? Aku harus bertanya pada mereka, para elemen, gumam Evan dan kemudian Evan pun duduk bersila dan kemudian masuk ke dalam kesadaran lautan spiritual Evan. Di dalam kesadaran lautan spiritual Evan. Hah? Evan?
Kau sudah cukup lama tidak mengunjungi kami. Ucap Api. Maaf, akhir-akhir ini aku cukup sibuk, aku ingin bertanya tentang elemen tanah yang baru saja aku bangkitkan tadi, ucap Evan. Yah, kami sudah tahu kau pasti akan bertanya tentang itu. Elemen tanah itu, silakan tanya pada tanah. Ucap Api mempersilahkan. Elemen tanah milikku lebih melatih mengarah ke pelatihan kekuatan raga daripada roh. Jika kau ingin melatih atribut tanahmu maka aku hanya bisa mengajarimu teknik peningkatan kekuatan pada tubuhmu. Ucap Api. Pelatihan raga. Pelatihan roh. Evan menjadi bingung mendengar perkataan tanah. Pelatih kekuatan raga adalah para spiritualis yang lebih mengandalkan kekuatan tubuhnya dalam pertarungan, sedangkan pelatih kekuatan roh biasanya lebih mengandalkan tenaga dalamnya dalam pertarungan. Dan kau sekarang tidak termasuk dalam pelatih kekuatan raga maupun roh, Jawan Gelap menjelaskan pada Evan. Tolong jelaskan lebih rinci lagi mengenai pelatihan raga dan roh. Ucap Evan bertanya lagi. Pelatihan kekuatan raga dan roh memiliki 9 tingkatan. Sebagai seorang spiritualis pelatih kekuatan raga fisiknya akan jauh lebih kuat, memiliki pertahanan dan kekuatan fisik yang jauh lebih kuat. Bagi seorang yang melatih kekuatan raga mereka akan mengandalkan tubuh fisik mereka sebagai senjata utama mereka, dan juga bagi para pelatih kekuatan raga yang sudah mencapai tingkat tinggi akan memiliki pertahanan yang sangat luar biasa kuat bahkan mungkin hanya sedikit senjata yang bisa melukai tubuhnya. Sedangkan bagi spiritualis pelatih kekuatan roh, mereka akan jauh lebih kuat dalam serangan mental dan tekanan dari orang yang kekuatannya di atas tingkatannya, kemampuan dalam alkemis mereka juga akan jauh lebih hebat, dan juga lautan spiritual mereka akan jauh lebih besar luas dari spiritualis biasa. Jadi bagi para spiritualis yang melatih kekuatan roh mereka memiliki daya simpan energi spiritual yang jauh lebih banyak dari spiritualis biasa. Jawab tanah menjelaskan semuanya dengan cukup rinci. Bagaimana Evan? Melatih kekuatan raga dan roh pasti akan membuat kamu jauh lebih kuat. Apa kau ingin melatihnya? Tanya Gelap. Aku tentu saja ingin melatih keduanya. Tapi untuk mendapatkan kekuatan lebih besar seperti itu pasti membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang jauh lebih besar pula. Jawab si Evan. Tentu saja, bagi mereka yang berlatih kekuatan raga dan roh pasti akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar, juga penderitaan yang luar biasa, tapi keuntungan yang mereka dapatkan juga pasti setimpal, ucap Gelap. Jika kamu ingin memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan di seluruh dunia maka menjadi yang terkuat adalah solusinya. Berlatih kekuatan raga dan roh adalah salah satu cara untuk menjadi yang terkuat. Ucap Api. Benar, penderitaan adalah cara manusia untuk menjadi semakin kuat. Batin Evan. Baik, aku akan melakukan apapun untuk menjadi yang terkuat di seluruh dunia, kalian tolong bantu aku. Ucap Evan dengan semangat membara. Bagus sekali, kami memiliki satu teknik pelatihan raga dan roh yang sangat kuat. Teknik ini kami ciptakan khusus untuk kamu, tubuh fisikmu sebagai medianya dan roh kamu sebagai jiwanya yang ditempa tanpa henti. Energi membentuk dan memurnikan tubuh dan roh secara alami, ucap Api. Tubuh fisik sebagai media dan roh sebagai jiwa yang ditempa tanpa henti, apa maksudnya? Tanya Evan yang tidak mengerti. Maksudnya tubuh dan roh kamu akan terus ditempa tanpa henti seperti senjata dengan menyerap atau menerima energi dari luar, contohnya seperti besi yang terus dipukul dan dibakar hingga murni dan membentuk sebuah senjata yang kuat, jawab Api. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo kita mulai latihannya. Ucap Evan bersemangat. Kami perlu membentuk sebuah formasi terlebih dahulu untuk kamu memulai melatih teknik ini. Ucap Tanah. Kemudian para elemen kecuali bintang mulai duduk bersila membentuk sebuah lingkaran dan Evan yang duduk bersila sebagai titik tengahnya. Kau harus siap menahannya, ini mungkin akan membuatmu menderita kesakitan yang luar biasa, tapi setelah proses ini kau akan berlatih dengan sangat mudah. Ucap Tanah mengingatkan. Siap? Aku siap, jawab Evan dengan lantang. Para elemen pun memulai prosesnya dengan mengumpulkan energi spiritual dan Evan pun memejamkan matanya bersiap untuk menahan rasa sakit. Energi menempa, membentuk, dan memurnikan tubuh dan jiwa, mulai. Ucap para elemen dan kemudian menyalurkan energi yang mereka kumpulkan kepada Evan secara bersamaan. RAAAAAAAAGGHHH. Teriak Evan dengan keras karena rasa sakit yang luar biasa hingga tubuh aslinya pun ikut merasakan rasa sakitnya itu. Evan, ucap semua teman-teman Evan yang mendengar teriakan Evan dari arah kamarnya.
Di dalam lautan spiritual ataupun dunia nyata Evan terus berteriak dan kemudian 11 energi elemen mulai terbentuk hingga menghancurkan kamar Evan dan juga semua yang berada sekitarnya. Sebagian dari kediaman jenderal hancur karena itu. 11 energi dari setiap elemen mulai menyerang Evan tanpa henti, dan hal itu membuat keributan yang menghebohkan hampir seluruh kota di malam itu karena energi yang cukup besar itu terlihat dari seluruh sudut kota. Semua teman-teman Evan keluar dan melihat kejadian itu dan mendatangi ke tempat Evan. Cao Cao keluar dari kamarnya dan melihat itu, karena kamar yang Cao Cao tinggali dekat dengan kamar Evan, Cao Cao pun terkena dampaknya. Hingga di saat Cao Cao hampir terkena serangan dampak itu tiba-tiba Silin datang dan menolongnya dengan segera. Kemudian Silin menurunkan Cao Cao di tempat yang tidak terkena dampak itu. Terima kasih Kak Silin. Sama-sama, Kak Evan, apa yang kau lakukan? Batin Silin dan Cao Cao sambil melihat ke arah tempat Evan berada. Cao Cao, kau tunggu di sini. Aku akan melihat apa yang terjadi di sana. Perintah Silin pada Cao Cao. Dan kemudian Silin pun pergi ke tempat Evan. Saat Silin sampai terlihat sudah banyak orang yang datang ke tempat Evan untuk menyaksikan kejadian itu. Silin mencoba melihat lebih dekat dan akhirnya sampai di barisan yang terdepan yang hanya ada teman-teman dekat Evan saja. Chu Xian. Panggil Silin. Silin. Saut Chu Xian menoleh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanya Silin yang baru saja tiba dan tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi semua energi itu berpusat dan menyerang Evan. Jawab Chu Xian yang juga tidak mengerti apa-apa. Aku belum pernah melihat kejadian yang seperti ini, ucap Luo Bai yang berada di samping Silin. Mendengar jawaban perkataan dari mereka Silin juga hanya bisa diam dan melihat Evan yang terus menjerit kesakitan. Mereka semua tak ada yang berani lebih mendekat lagi karena Evan dikelilingi oleh energi kuat yang menyerangnya. Di saat yang sama Silin juga melihat Ririn yang terus memaksa ingin mendekati Evan namun ditahan oleh teman-teman wanita yang lainnya. Lepaskan, lepaskan aku. Teriak Ririn lemas setelah dari tadi mencoba untuk mendekat namun ditahan. Maaf Ririn, kami tidak bisa membiarkan kamu ke sana. Di sana terlalu berbahaya, Evan juga pasti tidak ingin kau ke sana dan aku juga yakin bahwa Evan pasti akan baik-baik saja. Ucap Ran Ran. Bab 119 Kedatangan Prajurit Kerajaan Xiao. Di sisi lain Evan terus menahan rasa sakit, seluruh tulang, daging, dan kulitnya seperti hancur lebur namun dalam sekejap tulang, daging, dan kulit itu bersatu kembali lagi, hal itu terjadi berulang-ulang kali. Darah keluar dan mengalir perlahan dari mulut, hidung dan telinga Evan, darah juga mulai keluar dari pori-pori kulit Evan. Ark, sakit sekali seperti seluruh tubuhku disayat-sayat oleh mata pisau yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tulangku seperti hancur namun bersatu kembali dan kemudian hancur lagi dan menyatu lagi, terus seperti itu, sialan tak ada habisnya. Batin Evan menahan rasa sakit. Evan menahan rasa sakit yang luar biasa hebat, bahkan Evan di saat itu ingin sekali pingsan namun rasa sakit itu tidak mengizinkan dan terus membuatnya membuka mata dengan lebar. Orang-orang yang ada di tempat itu terus mengerumuni Evan termasuk juga teman-teman Evan. Waktu terus berjalan hingga pagi hari tiba dan matahari mulai bersinar dengan terang, namun penderitaan yang dirasakan Evan belum juga berkurang. Di saat yang sama beberapa mil di luar kota terlihat 100.000 prajurit kerajaan Xiao datang menyerbu menuju ke arah kota. Pasukan besar itu dipimpin oleh 3 jenderal, tingkat jenderal level 8 dan 2 jenderal level 6. Ayo, lenyapkan kota salju merah darah. Seru seorang jenderal tingkat jenderal level 8, bernama Jenderal Xiao Fenglei. Para prajurit kota salju penjaga gerbang kota melihat itu dan menjadi sangat panik dan langsung segera melaporkannya. Di kediaman jenderal, Evan masih dalam kondisi yang sama, teman-teman Evan pun masih menunggunya dengan khawatir. Namun tidak lama kemudian datang seorang prajurit dengan wajah yang panik menghampiri Rhea yang sedang bersama teman-temannya. Putri Jenderal, Putri Jenderal. Panggil prajurit tersebut dengan wajah yang penuh kepanikan. Ada apa? Mengapa kau sangat panik? Apa yang terjadi? Tanya Rhea pada prajurit tersebut. Lapor Putri Jenderal, beberapa mil di luar kota ada ratusan ribu prajurit datang menuju kota, tampaknya itu adalah prajurit kerajaan Xiao. Ucap prajurit tersebut sambil memberi hormat. Apa? Teman-teman Evan terkejut mendengar itu. Semua orang menjadi panik dan suasana pun menjadi ricuh, begitu juga dengan teman-teman Evan. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Ucap Rhea bingung dalam kepanikan.
Semuanya jangan panik, sekarang yang harus kita lakukan adalah pergi ke gerbang kota terlebih dahulu dan menghadapi mereka. Teriak Luobai mencoba menenangkan semua orang yang ada di tempat itu. Menghadapi mereka, apa kau ingin kami semua mati? Yang datang itu ratusan ribu prajurit berpengalaman dan juga, pasti mereka dipimpin oleh seorang jenderal yang kuat, bagaimana kita akan melawan mereka? Yah, itu sama saja cari mati. Kami tidak ingin mati sia-sia. Orang-orang tersebut menolak dengan alasan kalau musuh terlalu banyak dan kuat. Luobai, bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita semua akan berakhir di sini? Tanya Lu Rao Rao. Luobai hanya bisa diam mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ini semua terjadi karena kami terlalu lemah, batin Luobai melihat kedua telapak tangannya yang sudah gemetar. Kakak, aku tidak ingin mati, ucap Qin Yun memegang lengan kakaknya. Maaf Yun, ini salah kakak yang terlalu lemah jadi tidak bisa melindungimu. Qin San membelai kepala adiknya. Apa ini adalah akhirnya? Gumam Qin San sambil melihat ke arah langit. Semua orang merasa panik dan takut bahkan juga teman-teman Evan yang berubah menjadi pengecut. Kecuali Ririn yang terus fokus terhadap Evan. Apa hari ini sungguh kami semua akan berakhir? Tidak. Kami masih ada harapan, asal Kak Evan bangun maka kami semua masih ada harapan. Aku harus bisa mengulur waktu sampai Kak Evan bangun. Untuk masalah tadi malam Kak Evan pasti punya alasan kuat menolaknya. Aku tidak boleh langsung menyerah kepada Kak Evan. Aku telah berjanji untuk menjadi pengikutnya yang paling setia. Batin Silin yang mulai terbangun dari keputusasaan. Suasana ricuh akibat kepanikan dan ketakutan membuat keadaan menjadi kacau. Namun di tengah-tengah itu Silin berteriak dengan keras. Semuanya tenang, kita semua masih memiliki harapan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan para tetua dan Jenderal Ryu. Kita tidak boleh jadi pengecut hanya karena berjumpa dengan musuh yang kuat. Asal kita mengulur waktu sampai Evan bangun maka kita akan bertahan. Ucap Silin dengan lantang. Tapi kapan Evan akan bangun? Kita tidak tahu kapan Evan akan bangun. Ucap salah satu orang dari kerumunan. Benar, mungkin saja bahkan di saat Evan bangun kita semua sudah mati. Ucap salah satu orang lainnya dari kerumunan. Silin kembali terdiam mendengar itu. Sial, Kak Evan aku sudah berjuang namun aku tidak bisa menjadi sepertimu. Batin Silin. Evan kau harus segera bangun, kaulah satu-satunya harapan bagi kami. Batin teman-teman Evan. Di gerbang kota, mereka sudah datang. Musuh sudah datang, prajurit kerajaan Xiao sudah datang. Hahaha, semuanya tembakan panah. Perintah Jenderal Xiao Feng Lei. Bab 120 hanya pengecut yang mundur sebelum bertempur. Serangan demi serangan diluncurkan oleh prajurit kerajaan Xiao di gerbang dinding kota. Hancurkan gerbang, lenyapkan para pengkhianat negara. Teriak Jenderal Xiao Feng Lei memberi perintah dari atas kudanya. Serang! Teriak prajurit kerajaan Xiao. Lenyapkan pengkhianat. Teriak prajurit kerajaan Xiao. Bertahan! Teriak prajurit kota salju. Pertahankan kota. Teriak prajurit kota salju. Hia! Jenderal Xiao Feng Lei maju menyerang gerbang kota dengan tombaknya. BAAMM, BRRAAKK. Gerbang kota hancur seketika. Jenderal Xiao Feng Lei berhasil masuk ke dalam kota. Serang, lenyapkan pengkhianat, habisi semua orang yang ada. Perintah Jenderal Xiao Feng Lei, dan mereka pun mulai menyerang dan membantai siapapun yang ada di depan mata, mau itu prajurit ataupun warga biasa yang tidak berdosa. Jeritan minta tolong, jeritan kesakitan, penderitaan, tangisan, dan teriakan para prajurit yang bertempur menggelegar di dalam kota salju merah darah. Setelah beberapa saat kemudian Jenderal Xiao menyadari dan melihat sebuah energi besar yang ada di kediaman Jenderal. Seluruh prajurit ayo ikut aku menyerang ke kediaman Jenderal. Perintah Jenderal Xiao Feng Lei pada prajuritnya. Di waktu yang sama di kediaman Jenderal. Teman-teman Evan dan orang-orang yang ada di sana mendengar jeritan orang-orang yang dihabisi oleh prajurit kerajaan Xiao. Prajurit kerajaan Su, sudah masuk ke dalam kota. Tamatlah kita semua. Hari ini sungguh berakhir. Rasa ketakutan, kepanikan dan keputusasaan semakin menjadi-jadi. Ketakutan, kepanikan dan keputusasaan itu terlihat di wajah mereka. Apa ini sungguh akan berakhir? Tidak. Aku tidak akan menyerah. Setidaknya aku harus berjuang walaupun aku berjuang sendiri. Batin Silin bergejolak sambil mengepal tangannya. Sriting. Silin mengeluarkan pedangnya. Melihat itu teman-teman yang lain terkejut. Silin, kau ingin kemana? Tanya Cusian sambil melihat ke arah Silin,
begitu juga teman-teman yang lain yang juga melihat Silin. Ingin kemana? Tentu saja berperang. Aku tidak ingin menjadi pengecut yang hanya bisa menunggu kematian ataupun kabur seperti pecundang. Jawab Silin tanpa menoleh ke arah belakang. Mendengar itu teman-temannya dan orang-orang yang ada di sana tertegun mendengar ucapan Silin. Jika Kak Evan bangun, katakan kalau aku sedang menunggunya. Ucap Silin yang ingin pergi. Namun saat dia sudah ingin mulai melangkahkan kakinya tiba-tiba, BOOMM. Ledakan terjadi dari arah belakangnya yaitu tempat Evan berada. Di waktu yang sama Jenderal Xiao Fenglei merasakan dan melihat ledakan gelombang energi spiritual yang berasal dari kediaman Jenderal. Kuda yang dinaiki Jenderal Xiao Fenglei terkejut dan meloncat yang membuat Jenderal Xiao berhenti. Ada apa ini? Gelombang ini membuat aku merasa takut. Batin Jenderal Xiao Fenglei dengan tangan yang memegang tombak gemetar. Kembali ke kediaman Jenderal. Seketika semuanya menoleh melihat ke arah Evan. Tidak usah menunggu. Kita akan pergi bersama-sama menghabisi mereka semua, para anjing kerajaan Xiao. Ucap Evan yang berdiri dengan pakaian bagian atasnya telah hilang karena hancur akibat ledakan. Evan, ucap mereka gembira sambil melihat ke arah Evan. Evan, ucap Ririn lemah dan pingsan, dan kemudian Ran menangkap Ririn. Tubuhnya dingin sekali, ucap Ran setelah menyentuh tubuh Ririn yang penyakit kutukannya kambuh karena terlalu sedih. Evan dengan cepat menghampiri Ririn yang pingsan. Kasihan, gumam Evan sambil menyentuh pipi Ririn dengan lembut. Ran tolong bawa Ririn ke kamarnya, pinta Evan. Ran pun mengangguk dan langsung membawa Ririn pergi. Evan, akhirnya kau bangun. Ucap Rhea. Evan, kami sudah menunggumu semalaman. Chu Xian. Evan, kami sangat membutuhkan bantuanmu. Ucap Qin San. Evan, kota salju telah diserang. Ucap Luo Bai. Teman-teman Evan yang sedari tadi berharap dan menanti Evan bangun, kini menjadi sangat senang dan gembira. Itu Evan sudah bangun. Kita semua selamat. Kita semua hari ini tidak jadi mati, Hori. Para murid sekte pun juga turut gembira dan senang, namun, tawa kecil Evan yang menundukkan kepalanya sambil tersenyum, Evan mengacuhkan teman-temannya, Evan berjalan melewati mereka begitu saja, Evan berjalan dan berdiri di depan para kerumunan. Semua orang pun menjadi diam, tidak ada yang berani bicara. Aku sudah mendengar dan mengetahui semuanya, kalian semua ternyata adalah pengecut, ternyata Sekte Matahari Merah telah memelihara begitu banyak pengecut, pecundang yang penakut. Ucap Evan dengan nada rendah namun dingin yang langsung membuat semua orang terdiam seketika. Evan, apa maksudmu? Tanya Luo Bai merasa aneh kepada Evan. Apa maksudku, apa masih kurang jelas, kalian semua pengecut. Teriak Evan tepat dikata, pengecut. Kalian semua pengecut yang memang pantas mati. Kalian bahkan menyerah sebelum mencoba, kalian sudah ketakutan, putus asa sebelum bertempur, kalian semua pecundang. Sampah yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertahan hidup demi diri sendiri, kalian hanya bisa menunggu kematian. Tidak seharusnya para tetua dan Jenderal Ryu berkorban nyawa demi kalian semua, kalian adalah beban. Teriak Evan dengan lantang kepada semua orang.